Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar PKN. Tema kita pada hari ini adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai hak dan kewajiban dan kalian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban kalian di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Maka pada hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, mari kita lihat, perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, kita lihat tentang gambar apa. Kemudian kita lihat gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Gambar yang pertama adalah merupakan gambar di mana memperlihatkan tentang kerja bakti membuat jembatan, dan ini biasanya dilaksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita lihat gambar yang kedua adalah adanya gambar di sana di kantor pajak, bagaimana warga masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat, membayar pajak. Ya. Kemudian gambar yang ketiga adalah mengenai menjaga lingkungan, yaitu posiskamling. Nah, ini semua adalah merupakan bagian yang dicontohkan dalam kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Sekalian, apakah kamu tahu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Maka setiap kewajiban kita akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Mari pada hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sekalian, kita akan membahas mengenai kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan-kegiatan apa sih yang biasa dilakukan di masyarakat yang merupakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat yang pertama dari gambar yang pertama ini. Di antaranya di sini menggambar tersebut adalah memperlihatkan bagaimana masyarakat bekerja sama, bergotong royong membangun sebuah fasilitas umum. Yang salah satunya adalah di sini adalah membangun fasilitas jembatan penyeberangan, yaitu bagaimana jembatan penyeberangan ini sangat penting untuk dilalui oleh masyarakat dan juga dilalui oleh kendaraan bermotor. Banyak kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalkan bergotong royong membersihkan selokan dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kita lanjutkan, anak-anakku sekalian, ada beberapa contoh yang lain yang merupakan kewajiban sebagai warga negara, yang diantaranya adalah melakukan kegiatan rutin di masyarakat. Gambar ini adalah memperlihatkan bagaimana kewajiban masyarakat untuk menjaga ketertiban, kewajiban masyarakat menjaga keamanan. Maka dilaksanakanlah salah satunya adalah kegiatan pos ronda atau pos keliling, yang merupakan swadaya kerelaan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab berdasarkan kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kita akan melanjutkan tentang kewajiban sebagai warga negara, yang diantaranya adalah menjaga ketertiban di masyarakat. So, perhatikan di sini, ini adalah gambar ilustrasi bagaimana masyarakat antri untuk membayar pajak. Yang satu mengantri depan, yang satunya bisa duduk tertib. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang perlu diperhatikan, terutama untuk menjaga ketertiban masyarakat, bahwa kita budayakan hidup antri. Bagaimana kita untuk mengantri membeli tiket di stasiun kereta, kemudian kita antri untuk mengambil misalkan uang di bank, di ATM, kemudian antri kita mengambil obat di puskesmas. Hal ini harus dilaksanakan, yang merupakan bagian kewajiban kita untuk menjaga ketertiban. Jika kita tidak antri, tidak menjaga ketertiban, maka akan terjadi percekcokan atau hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga akan merusak keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kita akan melihat tentang kewajiban sebagai warga negara adalah
mematuhi aturan yang telah disepakati oleh masyarakat. Coba kita lihat gambar ini, bahwa di sana ada kesepakatan masyarakat. Di sana adalah mulai pukul 18.30 sampai jam 21 sesuai kesepakatan masyarakat, maka warga adalah merupakan waktunya untuk belajar. Mungkin ada kesepakatan-kesepakatan lain yang memang di masyarakat kalian, di tempat kalian yang memang harus ditaati. Misalkan ketika jam 18.30 sampai 21 semuanya harus mematikan TV. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa konsen untuk belajar. Selanjutnya, bahwa kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ini kita lihat gambar seperti ini memperlihatkan sebagai warga negara adalah wajib taat membayar pajak. Pajak adalah merupakan suatu yang harus dibayarkan kepada pemerintah, ya. Dan ini adalah merupakan bagian dari pendapatan pemerintah, yang mana pajak tersebut setelah dikumpulkan digunakan untuk membangun negeri ini, misalkan membangun sekolah, membangun jalan, kemudian membangun rumah sakit dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kalian mungkin tahu bahwa setiap kita belanja ke mall, di situ ada pajak namanya PPN, ya. Kemudian kalau orang tua kalian menjadi karyawan setiap bulannya, maka dikenakan pajak yang namanya pajak penghasilan. Kemudian orang tua kalian pun mempunyai rumah, maka dikenakan pajak bumi dan bangunan. Masih pajak-pajak yang lainnya yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk membantu membangun negeri yang tercinta ini. Apabila kita tidak tepat membayar pajak, tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam membangun negeri ini, apalagi tidak membayar pajak. Maka yang tidak membayar pajak akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Tepat waktu membayar pajak adalah merupakan bentuk dari bahwa kita sebagai warga negara taat terhadap wajib pajak. Sekalian yang kalah pentingnya, kita lihat di gambar ini bahwa menjaga kebersihan itu adalah merupakan kewajiban sebagai warga negara. Bagi kita sebagai orang yang beriman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, maka kita wajib menjaga kebersihan agar tempat yang kita tempati atau tempat yang kita diami akan menjadi indah dan menyenangkan. Sehingga anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan tentang masih sekitar materi kewajiban sebagai warga negara. Kalian perhatikan gambar berikut, ya, ini adalah merupakan gambar sekolah. Ada kegiatan sekolah adalah merupakan tempat pembelajaran. Walaupun saat sekarang ini kita belajar dari, tapi tetap semuanya dipandu dari sekolah oleh Bapak Ibu sekalian. Maka ini menandakan bahwa semua warga masyarakat atau warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, di Indonesia, pendidikan dasar itu adalah wajib 12 tahun, yaitu terdiri dari sekolah dasar 6 tahun, kemudian sekolah menengah SMP atau menengah pertama ada 3 tahun, dan SMA atau menengah atas adalah 3 tahun, jadi 12 tahun. Jadi sedikitnya minimal warga negara Indonesia itu berpendidikan minimal SMA. 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya apa? Masyarakat wajib mengikuti pendidikan dasar yang saya akan kita jelaskan, bahwa mulai dari SD, SMP, dan SMA itu adalah minimal pendidikan yang ada di Indonesia 12 tahun. Sedangkan pemerintah wajib memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Artinya apa? Warga masyarakat yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA maka biayanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi ini adalah sekolah-sekolah negeri seperti SD negeri, kemudian SMP negeri dan SMA negeri, tentunya mereka belajar di sana tidak dipungut biaya. Baik anak-anakku sekalian, kita tadi telah berbicara mengenai kewajiban. Tentunya ada kewajiban, pasti ada hak. Apa itu hak? Hak adalah merupakan milik mutlak yang harus diterima oleh seseorang. Maka kalau kita menjalankan kewajiban, maka kita pun berhak untuk mendapatkan hak kita sebagai warga negara.
Hak-hak apa saja yang kita dapatkan dari negara sebagai kita warga negara? Mari kita perhatikan hak sebagai warga negara. Di antaranya yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Itu terdapat dalam pasal 17 ayat. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghidupan yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam bela negara itu terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan mengeluarkan berpendapat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran terdapat dalam pasal 28e ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah serta menjalankan agama sesuai dengan agama masing-masing terdapat di dalam pasal 29 ayat 2. Ikut serta dalam keamanan dan pertahanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan itu terdapat dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian hak warga negara adalah bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32. Sebagai warga negara, kita berhak untuk memanfaatkan sumber daya. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini terdapat dalam pasal 34. Baik anak-anak sekalian, kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1. Demikianlah anak-anakku sekalian, kita belajar mengenai materi hak dan kewajiban. Apa yang kita pelajari? Kita mengetahui, anak-anakku mengetahui tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Mari kita laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dan tentunya mari kita perjuangkan hak kita, karena antara hak dan kewajiban harus beriring sejalan sehingga bisa menimbulkan ketentraman dan kesejahteraan untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Kangen